Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Ramdhani, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membahas tugas UAS semester 1 mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Pak Sukri Hamdi, SE, MM. Lanjut kita ke slide berikutnya. Pada slide pertama ini terdapat tabel mekanisme atau aturan debit dan kredit dalam pencatatan akun transaksi akuntansi. Di dalam tabel tersebut terdapat nama akun, yaitu ada harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Di sebelahnya ada debit dan kredit. Jika di akun harta, jika harta bertambah maka ditulis di sebelah debit, jika berkurang ditulis di sebelah kredit. Lalu hutang, jika hutang bertambah ditulis di sebelah kredit, dan jika berkurang ditulis di sebelah debit. Kemudian modal, jika modalnya bertambah ditulis di sebelah kredit, dan jika berkurang ditulis di sebelah debit. Lalu ada pendapatan, jika pendapatan bertambah ditulis di sebelah kredit, jika berkurang ditulis di sebelah debit. Kemudian yang terakhir ada beban, jika beban bertambah ditulis di sebelah debit, dan jika berkurang ditulis di sebelah kredit. Slide selanjutnya, rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus dasar persamaan akuntansi ialah harta sama dengan utang ditambah modal. Kita dapat menghitungnya dengan formula berikut ini. Harta dalam kurung aktiva sama dengan utang ditambah modal sama dengan dalam kurung pasiva, atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Dari rumus di atas terlihat bahwa aset setara dengan kewajiban dan ekuitas pemilik. Hal ini tentu sangat logis, sebab kewajiban serta ekuitas pada prinsipnya merupakan sumber dana perusahaan untuk membeli aset. Kemudian, bukan tanpa sebab, utang atau kewajiban ditulis lebih awal sebelum ekuitas pemilik. Alasannya, utang kepada kreditur sudah pasti perlu dilunasi terlebih dahulu sebelum pembagian kepada investor ketika perusahaan mengalami kebangkrutan. Jadi, kewajiban dianggap lebih liquid atau lancar dibandingkan dengan ekuitas. Hal ini terlihat konsisten dengan pelaporan keuangan yang mencantumkan aset lancar dalam kurung current asset dan kewajiban lancar current liabilities lebih dahulu sebelum aset tetap dalam kurung fixed asset, serta liabilitas jangka panjang dalam kurung long term debit. Dari formula di atas juga kita dapat memahami bahwa peningkatan aset akan berbanding lurus dengan peningkatan kewajiban dan ekuitas. Begitu juga sebaliknya. Biasanya kondisi tidak seimbang terjadi saat utang meningkat, tetapi aset tidak bertambah. Situasi ini seringkali dipicu oleh adanya transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan, alias potensi fraud. Slide berikutnya ada siklus perusahaan akuntansi manufacturing. Di sini ada dua tahap, yaitu tahap pencatatan dan tahap pengiktiksaran, di mana tahapan tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Yang pertama ada bukti transaksi, lalu ke jurnal khusus, buku besar, neraca saldo, dan diakhiri dengan
laporan keuangan. Di slide berikutnya ada bagian siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Yang pertama ada jurnal. Jurnal adalah buku untuk mencatat analisis setiap transaksi secara kronologis sesuai dengan tanggal kejadian. Yang kedua ada buku besar, yaitu kumpulan akun yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi sejenis. Yang ketiga, buku besar pembantu, merupakan buku besar tambahan yang akan dipergunakan untuk mengetahui utang usaha, piutang usaha, dan persediaan barang dagang secara terperinci. Yang keempat ada neraca saldo, yaitu daftar yang memuat nama-nama akun buku beserta saldo masing-masing nominal. Yang kelima, jurnal penyesuaian, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang keenam, neraca lajur atau kertas kerja, yaitu alat bantu untuk neraca laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. 7. Penutup buku besar, yaitu memisahkan saldo rekening nominal ke rekening modal sehingga rekening modal atau laba di kanan menunjukkan saldo sebenarnya. Neraca saldo setelah penutupan, yaitu memastikan akun-akun buku besar dalam sebelum dimulainya pencatatan periode berikutnya. Yang terakhir ada jurnal pembalik, yaitu jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi sebagai akibat adanya penyesuaian dan atau pemindahan dari akun real ke akun nominal. Dan di slide ini kita masuk ke jurnal umum, di mana ada nama akun yaitu beban sewa, pembelian barang, utang kas, perlengkapan toko, piutang dagang, penjualan, transport saat pembelian, lalu ada uang kas, potongan penjualan, piutang dagang, dan utang dagang. Yang pertama di tanggal 1 Desember masuk beban sewa sebesar 2.500.000, lalu kita tulis di debit. Lalu tanggal 2 Desember ada pembelian barang 12 juta, kita tulis juga di debit. Dan tanggal 4 Desember ada pembelian untuk perlengkapan toko 900.000. Tanggal 5 ada piutang dagang sebesar 10.200.000. Dan tanggal 8 Desember ada transport saat pembelian 225.000. Dan di tanggal 13 ada kas 9.996.000. Lalu ada potongan penjualan sebesar 204.000 dan ada piutang dagang di tanggal 5 Desember yaitu 10.200.000 dan utang dagang di tanggal 2 Desember yaitu 12 juta. Jadi kita jumlahkan semua di debit dan kredit, dimana hasilnya memang harus sama, yaitu 48.025.000. Dan di slide yang terakhir ini kita akan menghitung harga pokok produksi. Yang pertama ada persediaan barang dalam proses awal yaitu 40.000, lalu pemakaian bahan baku awal ada 60.000, lalu pembelian bahan baku
750.000 dan bahan baku tersedia dipakai 810.000. Kemudian ada persediaan bahan baku terakhir 25.000 dan pemakaian bahan baku 785.000. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung 500.000 dan biaya overhead pabrik, yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung 220.000, biaya bahan penolong 50.000, biaya overhead pabrik lainnya 50.000, biaya asuransi mesin 12.000, biaya sewa gedung pabrik 160.000, biaya penyusutan mesin pabrik 50.000. Total 542.000. Kemudian ada biaya produksi 1.827.000 yang dijumlahkan menjadi barang siap digunakan, yaitu 1.867.000. Kemudian dikurang 30.000 dari persediaan barang dalam proses akhir, dan didapat harga pokok produksi yaitu 1.837.000. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.